Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan surat Al-Maidah juz 6 ayat 4 dan seterusnya. Kemudian nanti kita baca, kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Ayat 4. Bentar. Ayat 4. Yas'alunaka ya. Yas'alunaka madza silahkan. Udah ketemu? Saya bacakan, kemudian nanti kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullahu fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafiqina wala muttahidi dan wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul azim. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy
jawarihi mukallibina tu'allimuna mimma 'allamakumullahu fakulu mimma amsakna 'alaikum wazkuru ismallahi 'alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafirina wala muttakhidhi ahdan wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallahul azim. Mari kita artikan lafaz demi lafaz. Kembali ke ayat 4. Yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu. Maza uhilla. Apakah makanan yang dihalalkan lahum bagi mereka. Qul katakanlah uhilla dihalalkan lakum untuk kamu sekalian at-thayyibatu makanan yang baik-baik wama alamtum dan binatang yang kamu telah mengajarnya minal jawarihi ialah dari binatang buas mukallibina yang kamu melepaskan untuk berburu tu'allimunahunna kamu mengajar mereka mimma dari apa-apa Allamakumullahu yang telah mengajarkan kepadamu Allahu Allah fakulu maka makanlah mimma dari apa-apa amsakna yang telah ditangkapnya alaikum untuk kamu sekalian wazkuru dan sebutlah ismallahi nama Allah alaihi atasnya wattaqullaha dan bertakwalah kalian kepada Allah innallaha sesungguhnya Allah sari'ul hisabi
amat cepat hisabnya. Al yauma yauma pada hari ini uhilla dihalalkan lakum untuk kamu sekalian at-thayyibati makanan yang baik-baik wa ta'amu dan makanan alladzina orang-orang utul kitab yang telah diberi Alkitab hilun halal lakum bagi kamu sekalian wa ta'amukum dan makanan kamu sekalian hilun halal lahum bagi mereka wal muhsanatu dan dihalalkan mengawini wanita minal mukminati yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita mukmin wal muhsanatu dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan minal ladina dari orang-orang utul kitab yang diberi kitab min qablikum dari sebelum kalian apabila ataitumuhunna kamu memberikan kepada mereka ujurahunna mas kawin mereka muhsinina dengan maksud menikahinya wairu musafikhina tidak maksud berzina wala muttakhidi dan tidak pula menjadikan ahdani sebagai gundik wa may yakfur barang siapa yang kafir bil imani sesudah iman pakot habito maka sungguh hapuslah amaluhu amalnya bahwa dan dia bil akhirati di akhirat minal khosirina termasuk orang-orang yang merugi. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Demikianlah tabarukan kita firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surat Al-Maidah juz 6 ayat 4 dan ayat 5 yang baru saja kita baca bersama-sama dan telah kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Mudah-mudahan dengan usaha, dengan ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu marilah kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita.
dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah itu ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang hamilul Quran ahlullah, menjadi orang-orang yang direksa, diramut, diopeni, diurusi, dijaga dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minat dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke ayat 4. Namun sebelumnya dipersilakan yang mau ngopi silakan ngopi, yang mau ngeteh silakan ngeteh. Termosnya belum dikeatasin ya. Yang mau ngemil kalau ada kemilannya silakan ngemil. Yang mau ngemut-ngemut permen, kalau dengkulnya udah mulai pegel kesemutan, yang mau blonjor silakan blonjor. Yang pinggangnya pegel silakan gender. Yang ngantuk silakan ngantuk. Yang mau liar-liar silakan liar-liar, nggak apa-apa, matanya merem, yang paling hati dan pikirannya tetap melek. Alhamdulillah. Saya mau ngaji, didengerin boleh, nggak didengerin juga boleh. Kalau kira-kira didengerin nggak enak, kupingnya silakan disumpel pakai keset sambil mainan HP. Keset apa ya? Ya itu bisa. Kembali ke ayat 4. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullahu fakulu mimma amsakna 'alaikum. Wadhkuru smallahi alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Artinya sudah kita tahu tadi ya, 88. Yas'alunaka. Kata asal dari lafaz sa'ala. Sa'ala artinya bertanya. Yas'aluna bentuk jamak. Mereka bertanya kepada kamu. Kalau kuma kamu berdua, kalau kum kamu bentuk jamak. Jadi ada bentuk tunggal, bentuk dua, bentuk jamak 3 plus. Itu dalam bahasa Arab. Kalau ka berarti sendiri. Yang ditanya satu orang. Yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu. Nah, kira-kira yang ditanya siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Wah, coba cerdas ya muridnya siapa? Bisa tahu ya. Ya karena memang Al-Quran ini firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Iya, gampang. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, yas'alunaka ya Muhammad. Kira-kira begitu ya. Kalau disempur, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Madza uhilla lahum. Ditanya tentang apa?
tentang sesuatu, tentang makanan yang dihalalkan untuk mereka. Ai minat ta'am, yaitu tentang makanan. Jadi dulu ada kumpul-kumpul. Ya, dulu Rasulullah kan di Madinah. Begitu hijrah di Madinah itu kan di Madinah sudah ada orang Yahudi, ya, sudah ada orang Nasrani. Jadi kumpul di kampung, rukun mereka, nggak saling menghujat, tidak saling mencaci maki, tidak saling mengkafirkan, kumpul. Sehingga ada orang-orang yang bertanya, makanan apa saja yang dihalalkan bagi mereka. Banyak, itu kumpul orang banyak. Jadi semua tanya sama Rasul, makanan apa sih yang dihalalkan bagi mereka? Mereka siapa? Mereka yang bertanya. Ya salunaka, madza ukhila lahum. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang makanan yang halal bagi mereka siapa? Yang bertanya. Cerdas. Udah dibilang aja ya. Enak kan ngaji gini, enak kan ya? Loh, jadi baca Quran itu ngerti. Ada pesan yang diterima. Katanya membaca kok nggak menerima pesan. Kalau membaca tidak menerima pesan, itu namanya belum membaca. Baru latihan tata cara membaca Al-Quran. Jadi kalau cuma katam, tidak menerima pesan, itu apa namanya? Latihan tata cara membaca Al-Quran. Oh ini panjang, oh ini pendek, oh ini sukun, oh ini tasdid, oh ini iklab, oh ini idgham. Tata cara membacanya begini. Itu namanya latihan tata cara membaca Al-Quran. Terus deres. Ada yang deres sendirian, namanya tadarus. Itu berusaha membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Ada yang tadarus sendiri sampai kata, ada yang tadarusan beramai-ramai sampai kata. Udah kata berapa kali? 3 kali. Oh, 30 juz. Sudah ada pesan apa? Loh, kalau orang membaca itu pasti menerima pesan. Coba, kalau ibu-ibu misalnya dapat surat dari Pak Lurah misalnya, dibaca nggak? Dibaca. Ada nggak pesan yang diterima? Ada. Dilaksanakan nggak? Laksanakan. Ada guyang-guyang. Nah, ya itu baru membaca namanya. Jadi selama ini kita Cuma belajar menerima pesan. Dari itu belajar menerima surat, belajar membaca surat dari Allah. Enak nggak? Gambar kalau kira-kira ada kekasih. Kekasihku apa yang kau risaukan? Oke. Ada ya nyanyiannya gitu ya? Nyanyian apa ya? Plus ya. Nah, tiba-tiba dia ngirim surat. Dibaca nggak? dibaca. Berulang-ulang apa cuma sekali? Ditaruh di bawah bantal? Iya. Diapalin? Dan diciumin. Apalin itu oleh Mama Damar yang senyum sendiri. Bagaimana kalau surat itu datangnya dari Sang Maha Pecinta, Sang Maha Kasih Sayang, yang menciptakan kita dengan landasan cinta dan kasih sayangnya, semua fasilitas diberikan sama kita, kirim surat. Rajin baca apa tidak? Rajin. Harusnya. Rajinan mana baca surat dari Allah dengan baca WA? Itu ngaku. Yang bener. Aku kan enak gini kan, ngaji kan gini enak ya kan? Jadi yas'alunaka madza ukhila lahum. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang makanan yang dihalalkan bagi mereka. Mereka siapa? Yang bertanya. Lalu katakanlah mantap.
Jadi Allah perintah, kul katakanlah, boleh diartikan jawablah pertanyaan itu. Kul katakanlah dalam arti supaya menjawab pertanyaan itu. Apa jawabnya? Uhilla lakumut thayyibat. Dihalalkan untuk kamu sekalian makanan yang baik. Yang baik. Sate kambing. Baik. Kalau darah tinggi. Baik. Sate kambing. Berarti mah garap Tinggi. kan nggak boleh kebanyakan. Ada makanan yang halal tapi belum tentu baik untuk di. Kita. Sekali-kali boleh Pak. Misalnya Jengkol halal enggak? Halal. Baik apa enggak? Baik. Bagi yang doyan. Makannya sendiri, baunya bagi-bagi. Iya. berbagi rasa, berbagi bau. Ya, Iya. makanya pokoknya dihalalkan untuk kalian makanan yang baik-baik. Ya, tentunya yang halal. Al-mustalazat, ya yang enak-enak. Makanan yang baik itu yang enak apa yang nggak enak? Yang Enak. enak. Makanya kalau makan cari yang enak-enak. Kalau masih ada yang enak, jangan nyari yang Nggak enak. enak sama yang lebih enak, pilih mana? Lebih enak. Kalau masih ada yang lebih enak, pilih yang lebih Enak. mumpung masih enak. Makan. Bila nggak enak makan nanti ditawarin macam-macam. Balik manusia orang udah sakit makanan apa nggak bisa. Udah ketahuan giginya sudah habis kok disuruh makan salad. Makan peyek. Paham nggih? Oke, lanjut. Yang penting paham kok ngaji itu. Bar paham terus sadar. Menyadari itu tadi. Biar pandang ngerti diri kita. Akhirnya kita kenal siapa diri kita. Kemudian kita paham siapa diri kita, sadar siapa diri kita. Jangan berusaha mengenal dan mengerti tentang orang lain. Sementara sama dirinya sendiri kagak pernah tahu. Itu namanya nggak tahu diri. Tuh kan, pintar banget. Enak ya, enak. Ngaji nggak enak. Peningkatan kan sawalan udah. Oke ya. Wama alamtum. Nah, wama alamtum ini wasoidu ma alamtum dan buruan. Ya, dan buruan atau binatang. Buruan binatang alamtum yang kamu telah mengajarkannya. Minal jawariki ialah dari binatang buas. Ayat al-kawasibi minal kilabi wasibai watoiri ya. Jadi gini, dan halal juga makanan yang dihasilkan oleh binatang buruan yang sudah terlatih. Jadi kalau di kampung saya itu ada namanya geladak. Nanti kan geladak. Geladak itu kalau di kampung kan suka banyak celeng ya Bu. Banyak celeng, banyak apa. Nah, itu biasanya orang-orang kampung kan punya anjing gede-gede itu buat geladak celeng, memburu. Tentunya yang dimaksud di sini bukan pemburu celeng karena celeng itu haram. Celeng diburu karena merusak tanaman. Itu orang kampung. Itu juga diajarkan oleh Islam. Nah, binatang-binatang halal yang didapatkan dari hasil buruan binatang buas biasa memburu itu bisa kilabi, ya bisa anjing, wasibai, ya bisa binatang buas yang lain yang untuk memburu, bisa burung kayak itu yang gitu. Tapi yang sudah dilatih, kayak anjing-anjing yang dilatih oleh polisi-polisi itu kan bisa memburu, ya bisa melacak, bisa apa. Ya. Itu halal.
binatang buruan. Misalnya punya anjing buat buru kancil. Kancil itu halal apa haram? Halal. Tapi kan suka mencuri timun karena dia anak nakal. Iya tuh? Iya. Jadi yang nakal siapa? Kancil. Si kancil anak nakal suka mencuri timun. Nah itu petani-petani timun jengkel dibubur. Kalau ngubur sendiri nggak bakal ketangkep. Kancil itu cerdik. Semua bisa dibohongin, bisa dikalahkan. Kancil itu kalahnya cuma sama keong. Karena keong itu kuat, keongiatnya kuat. Jadi kancil kalah. Tapi saya nggak cerita di sini lah, nanti aja. Jangan kepo dulu. Ini hanya contoh. Ya, ada kancil juga mencolong timun. Pak Tani jengkel, dia punya anjing dikejar. Tapi terlatih, tak ketangkep. Itu yang namanya kancil, hasil buruan anjing, hal. Paham ya maksudnya? Walaupun mati itu. Ya? Walaupun mati gitu kancilnya. Nggak bakalan, kan itu udah terlatih. Makanya yang telah kamu ajarkan kepada binatang itu kan dilatih. Kalau seandainya itu juga kan nanti ada lanjutan. Mukalibin itu ya. Jadi binatang buas yang kamu lepaskan untuk memburu binatang. Itu hasil buruannya maksudnya ya. Bukan anjingnya yang memburu tapi hasil buruannya. Yang tu'allimunahuna tentunya kamu telah mengajarkan binatang buruan itu tu'allimunahuna mimma alamakumullah sebagaimana yang Allah ajarkan. Kamu telah mengajar binatang-binatang yang untuk menjadi binatang pemburu itu sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kalian. Nah, terus ada perintah fakulu, maka makanlah oleh kamu. Malah disuruh makan. Mimma amsakna, dari binatang yang telah ditangkapnya. Disuruh makan ya? Iya. Makan. Alaikum atas kamu. Jadi anjing itu sengaja menangkap untuk majikannya, dia hanya disuruh karena dididik. Terus caranya buat kurus mawahi alaihi, tetap harus dibacakan asma Allah atas binatang yang ditangkap itu. Jadi setelah ditangkap, diambil, disembelih. Ya kan kalau kita pemburu-pemburu yang terbang-terbang itu, ya kan, kita nembak. Kan nggak ditangkap, begitu tembak, lepak, bisa hidup, bisa mati. Nah itu tadi kan pertanyaannya, mati, halal apa haram? Haram apabila waktu menembak tidak disebutkan asma. Menjadi halal apabila ketika menembak dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Plek mati halal. Karena sudah diniatkan untuk gampang lah. Tapi nek dikaji yo bingung ya, Mbak. Coba baca sendiri ya. Makanya perlu bayan, tabayun. Ini namanya tabayan bersama. Kita tafakur, kita renungkan. Tanpa perenungan ya tidak ada. Ini namanya mempertajam pikir. Makanya hidup ini harus saling silih asah, silih asih, silih asah. Ayo kita saling mengasah pikiran biar pikirannya menjadi tajam. Hidupkan kesadaran supaya kesadaran ini bisa menjadi sistem kontrol, menjadi pengendali bagi pikiran sehingga pikiran tidak liar. Kalau pikiran liar nanti aladzi yuwaswisu fi sudur. Pikiran ini loh
yang suka membisik-bisikkan ke dada manusia. Minal jinati wanas. Jangan setan disalahin. Setan teh mana? Mana hai? Mana? Hai mana hai? Kasar banget Pak. Kami nggak ngerti, pokoknya yang penting kan maksudnya gitu. Betul nggak? Pikiranmu yang liar itulah yang suka membisik-bisikkan ke dalam hati. Coba kalau model-model begini, mama setan aja takut, terus ada setan datang siungnya panjang, bisikin kelengar nggak malah? Kelanggar. Ini Ada setan gitu. makanya kalau kita mempunyai keinginan tentang sesuatu yang kita senangi, mesti kepikiran terus. Kepikiran nggak? Kalau sudah kepikiran terus, ini bisik-bisikan ke sini, keingetan terus apa tidak? Iya. Terus siapa setannya? Kita sendiri. Pikiran yang menciptakan. Simkuring mana? Simkuri. Abi. Ya, abdinya, abdinya. Ujungnya, setan itu kasihan setan itu. Saya sering belain setan karena saya bisa begini sama ibu-ibu itu karena jasa setan. Lu beneran. Dulu kalau setan nggak nggoda Nabi Adam dan Hawa, kita belum tentu kumpul kayak begini. Surga gitu ya. Betul apa tidak? Setan disalah-salahin melulu. Setan itu juga butuh sentuhan cinta dan kasih sayang yang sama. Makanya alhamdulillah orang Padepokan nih, orang Padepokan nggak ada yang kesetanan tuh nggak ada, sadar semua. Jadi asal setan menggodain ibu-ibu nih keluar dari sini nggak bakal digoda setan. Setan menggodain itu kata bos setan, jangan sama dia, jangan digodain itu. Siapa itu? Itu orang Padepokan. Orang Padepokan siapa? Itu murid-muridnya Pak Narto itu. Dia muridnya kayak Abu Sapi. Emang kenapa? Gua nggak enak sama dia, gua sungkan gua. Betul nggak? Ya kan setan yang ngomong, yang setan. Ini kan preman setan. Ya biasa preman ya bahasa preman lah. Ya macam-macam lu mau habis. Gak enak sama Abu Sapi. Dia baik banget sama gua. Orang mencaci maki gua, menghujat gua, nyalain gua. Tapi Abu Sapi itu malah belain kan gitu. Baik banget. Tapi kan bukan berarti Abu Sapi temannya setan. Tapi setan juga bagian dari tugas kita manusia menjadi kepanjangan Allah, melakukan sesuatu untuk tujuan Allah dalam rangka apa? Menyampaikan, menebarkan cinta dan kasih sayang kepada makhluk di seluruh alam itu siapa? Ya manusia, ya jin, ya setan, ya malaikat, ya tumbuh-tumbuhan, ya asik gak? Asik. Makanya kan silih asih, saling menebarkan cinta dan kasih sayang. Jangan menebarkan kebencian, permusuhan, kelompok, fitnah. Itu kita itu enak nggak gini? Orang salah, yo ben menungso salah dimaafkan saja. Karena dengan salah itulah kita dihantarkan menuju pada yang benar. Makanya setelah Ramadan, Idul Fitri cari orang benar susah. Ada orang benar waktu Idul Fitri? Ada. Nyari salah. Anaknya ngaku salah, maknya ngaku salah, mbahnya ngaku salah. Yang benar mana? Tapi kan tambah berkah. Kenapa? Karena manusia kembali pada jati dirinya yang fitrah. Sebagai manusia, tempatnya salah dan lupa. Enak nggak jadi manusia? Berkah nggak? Berkah. Kita itu hancur itu karena udah benar-benar jadi manusia, pengen jadi yang lain. Akhirnya mau kesini nggak level, mau kesini nggak level, kesana level ya. Levelnya masih turun-turun dia aja. Manusia kok sama manusia nggak level, mau level sama siapa? Pedus. Iya. Itu indah. Lah Ramadan kemarin kan saya ngeliat setan masakin.
Orang ngadu sama saya. Tapi untung saya belain, jadi dia juga senang hatinya. Itu dia nggak puasa. Ya, nggak kuat puasa lah intinya, nggak kuat puasa lah. Yang disalah-salahin setan. Puasa? Enggak, saya muka udah berapa lima tahun. Saya sebulan ini muka 25. Sebulan 30 hari puasa, mukanya 20. Jadi puasanya cuma 5. Nah iya, itu yang disalahin setan, padahal dia yang malas puasa. Setannya Pak kuat Pak ini. Godaannya setan. Saya melihat setan hampir nangis. Nolongsong. Ya Allah. Setan itu kenal Allah, setan itu lebih kenal dia daripada kita. Dia pernah menyatakan di hadapan Allah, khalaqtani min narin, engkau ya Allah telah menciptakan aku dari api. Itu ngadep, kita tidak pernah. Kita malah mau ngadep Tuhan aja susah. Sholat 5 menit, ya kan? Mau ngadep Tuhan, ingat Tuhan, lupakan yang lain, bisa? Susah. Gampang? Susah. Bel, tapi setan malah sudah pernah. Ya kan? Ya Allah, manusia kebanyakan ya Allah. Terus batinnya, manusia, lu nggak lihat tak? Nih, gua lagi dirantai. Bulan puasa kan dirantai. Kalau bulan puasa setan dirantai nggak? Iya. Gua lagi dirantai masih disalahin juga. Lu otak muncul. Pikiranmu yang liar itulah yang membuat aladi diwaswisu. Karena tidak terkontrol oleh kesadaran. Coba kalau dipancari dengan nur kalam ilahi dan dipancari dengan nurul hikmah, masuk ke sini. Al ilmu nurun, al aklu nurun fil qalbi. Cahaya memancar dari sini ke hati. Hatinya terang apa enggak? Terang. Yang ruwet-ruwet itu karena hatinya gelap. Karena hatinya gelap, melihat orang meremeng aja gitu. Terus lihat orang bawaannya kecil-kecil. Makanya senangannya Uringan. cemberat, Cemberut. coprak, Caprut. merengat, jeblak. Beda. Artinya gelap. Coba, alhamdulillah juga di sini. Ceria semua, auranya aura surga. Amin. Bener nanti ya? Amin. Ada yang bersemut. Coba merengut oleh mana? Aura kasih. Nah, ya nggak pantas belas. Ngaji kok merengut. Adem ya? Benar. Jadi begitu. Kembali ke pokok bahasan. Makanya selanjutnya waskuru smallahi alaihi. Terus wattaqullah. Dan ingat takwalah kamu kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah sari'ul hisab. Sangat cepat hisabnya. Hisabnya Allah itu sangat cepat. Enggak nanti-nanti. Betul enggak? Udah tahu? Beras. Sari'ul hisab. Begitu dihisab, langsung terasa siksanya. Pernah nggak merasa bersalah? Pernah nggak merasa bersalah? Karena berbohong. Tersiksa apa tidak? Tersiksa. Makanya jangan ada dusta di antara kita kalau nggak pengen kena hisab. Ayo apa adanya. Kalau ada apa-apa ngomong apa adanya, jangan di belakangnya. Ketika kita ngomongin orang di belakangnya, begitu ketahuan tersiksa enggak? Itu hanya hisabnya, bukan Allah menyiksa kita. Kita tersiksa oleh diri kita sendiri karena kita telah mendustakan diri sendiri, menyalahi diri sendiri, mendolimi diri sendiri, sudah membodohi diri. Makanya innal insana doluman jahula, manusia itu sangat dolim dan bodoh apa tidak?
Ada manusia yang smart hari ini, yang ada smartphone, telepon pintar, telepon cerdas, orangnya yang pakai tambah goblok. Loh, orang dia beli mahal-mahal tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Provokasi ada di sini, fitnah ada di sini, gibah tetangga ada di sini. Mulutnya diem, tangannya ngoceh. Bodoh apa pintar? Yang pintar apanya? Smartphone. Orangnya tambah. Yang bikin bodoh siapa? Diri sendiri. Bukan smartphone. Smartphone ini diciptakan, punya tujuan dan direncanakan dengan matang. Tujuannya seiring dengan meningkatnya sains dan teknologi, semakin meningkat pula kecerdasan manusia. Ini cuma alat hidupnya aja karena kita. Mestinya kita tambah cerdas, semakin canggih. Jangan smartphone-nya, kita cerdas. Di HP saya kitab apa aja ada. Mau tanya apa dari sini? Terjawab. Masalah apa di sini? Pintar apa tidak? Seandainya ini kita manfaatkan dengan baik, kita cerdas apa tidak? Kenapa tambah goblok? Tapi rajin nggak membaca? Rajin nggak membaca? WA, Facebook, Twitter, apalagi Instagram, rajin nggak? Banyak membaca, sedikit menggunakan otak, sama dengan malas berpikir. Betul apa tidak? Itu penyebabnya. Ngitung nggak berani, apa ngitung? Bodoh sampai beneran dia yang pintar. Jamban nggak bisa ngitung. Halo. 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 Halo Bandung. Enggak, sekali-sekali. Ini ilmu mahal. Ini ilmu sangat kuliahnya mahal. Saking mahalnya sampai ibu-ibu nggak perlu bayar. Saking mahalnya. Perlu bayar nggak? Enggak. Tapi tidak murah. Dia ngaji jangan murah. Murah tapi jangan murah. Sadar apa tidak? Sadar. Oh, sadar. Itu sadarnya. Berarti aku bendino ini. Jadi yang bikin kita bodoh siapa? Smartphone-nya apa diri sendiri? Itu dia. Banyak membaca, sedikit menggunakan otak, sama dengan malas berpikir. Tidak pernah dapat pelajaran rumus. Nah ini barusan diajarin. Makanya nggak cerdas. Yang cerdas ini jadi yang dapat julukan smartphone. Sangat cepat. Ini Allah syariul kita. Sangat cepat. Makanya sebelum dihisab sama Allah, segeralah menghisab di hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Nanti tersiksa kita. Bukan Allah yang menyiksa, Allah tidak sekejam itu. Diri kita sendiri. Jadi betul. Tapi kalau kita segera menghisab, waduh salah, minta maaf. Selesai, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Manusia nggak punya lebih, yang ada kekurangan. Kenapa? Lupa dulu, salah dulu. Makanya tugas kita bukan menghakimi, bukan menyalah-nyalahkan, tapi apa? Yuk kita saling mengingatkan. Mbok menawa lupa. Kan sama ngaji, lupa kali. Kan gitu. Jangan dicaci maki. Jangan diomong-omongin, tidak menyelesaikan masalah. Nek wani teko.
Kamu jangan gitu. Saya sih cuma mengingatkan barangkali kamu lupa. Paham nggak? Enak nggak kalau gitu? Adem nggak? Adem. Diomongin di mana-mana, akhirnya fitnah. Kemana? Selesai masalah? Tidak. Tambah sakit. Yang ngomong-ngomongin juga sakit, tambah parah. Terus kan, bangsa gua ketahuan nih, gua lagi ngomongin dia Pak. Wah, gua dibegini. Tersiksa enggak? Keburu dihisap oleh Allah. Punya tepat. Kita banyak introspeksi, sering membaca di kitab yang mana? Kitabnya sendiri. Waduh, ada catatan segera. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Saya mohon selesai nggak urusan? Selesai. Nggak bisa gitu, maaf, tapi ya silahkan kalau memang harus dihukum. Berapa hukumannya? Itu konsekuensi dari sebuah keteledoran, kesembrono. Itulah hukuman. Tersiksa itu juga bagian dari hukuman yang kita lakukan sendiri. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, nggak mungkin dia sangat cinta sama kita, sayang sama kita, nggak mungkin dia rela melihat kita sakit. Jadi karena ulah diri sendiri. Inilah hikmah. Innallaha sari'ul hisab. Cepat nggak hisabnya? Cepat. Cepat. Coba dah. Apa kira bahagia itu karena bahagia itu ketika kita sering menghisap diri. Jadi, ada negara itu seluruh dunia yang paling bahagia nomor 1 itu apa? Bukan Norwegia, Finlandia. Nomor ranking 1 negara paling bahagia seluruh dunia. Jadi kemarin sudah dinobatkan oleh PBB tanggal 20 Maret itu Hari Kebahagiaan Internasional. Dan dari hasil survei dari WHR, World Happiness Report, mungkin bengong kan? Saya diketawain kan? Cak Warto kok ngomongin ngono saiki. Ya kalau rada intelek lah, gaul dikit lah, aja desa terus lah. Ini loh, kalau nggak gaul gitu ada dikira Pak Warto itu nggak, dikira ngomong desa banget ini. Karena Pak Warto banyak kumpul wong desa sehingga saya harus adaptasi pakai bahasanya wong desa. Tapi kalau intelek boleh dong. Kenapa sampai senyum-senyum? Ya, jadi ada namanya WHR. WHR itu badan dunia yang dibentuk oleh PBB. Tugasnya untuk melaksanakan riset tentang negara-negara mana yang bahagia dengan berbagai kriteria yang ditetapkan. Itu Finlandia nomor 1. Nomor 2 Denmark. Denmark itu Semarang, Islam. Oh, Demak itu ya. Denmark. Nomor 3 Islandia. Nomor 4 Israel. Oh, nanti ya kita dapat supaya kita gini kan enak, kita lagi gini kan adem kan. Kenapa? Bahagia. Kenapa? Kita tersinari oleh pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah. Nah, ada bocoran. Kenapa Finlandia itu kok ranking 1 bahagia? Dia cuma memberikan 3 yang dia lakukan. Yang pertama, tidak pernah tertarik untuk mengambil hak orang lain. Ingat ya, kalau pengen bahagia, tidak pernah tertarik untuk mengambil hak orang lain. Ya senang boleh, tapi tidak boleh kan senang tidak harus betul enggak? Betul. Gitu. Asik gak? Udah bisa begitu? Kedua, dirinya dengan orang lain. Dan ini kunci yang utama. Kita kan suka banding-bandingin. Ada orang beli motor baru, ada model baru. Ya, motor gua masih mewah. Orang udah ngemek-ngemek.
Masih gigi aja. Bahagia nggak kira-kira orang yang begitu? Enggak. Nggak akan bahagia. Kenapa? Dia tidak bisa menerima dirinya apa ada. Itu dia tak miliki diri kita. Jadilah diri sendiri. Belum tentu dia yang begitu bahagia. Udah ngiri-ngiri, akhirnya korupsi dan lain sebagainya kan. Nah itu namanya kan memiliki hak orang lain. Ngutil, nyopet, gini bener. Jadi satu, tidak pernah tertarik untuk mengambil hak orang lain kalau ingin bahagia. Kedua, tidak tertarik untuk membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dia terima dirinya apa adanya. Adem nggak? Adem. Yang ketiga, yang ketiga bersahabat dengan alam. Dia dekat dengan alam. Dia sayangi alam. Alam itu apa saja. Karena dia sayang, dia bersahabat, maka senantiasa bersikap baik dengan siapa saja yang dijumpai tanpa memandang identitas. Wa aksin kama ahsanallahu ilaik. Kalau mau berbuat baik, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Paham? Kalau mau berbuat baik, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik sama kamu. Maka hidup ini adalah hak yang sangat istimewa bagi kita sebagai manusia dari Allah. Istimewa nggak hidup ini? Istimewa nggak? Ya benar. Penanan yang jawabnya. Ini hak loh. Kan kita jadi manusia hidup. Ini hak yang paling istimewa dari Allah untuk kita. Hidup ini istimewa apa tidak? Ada yang lebih istimewa dari hidup? Tidak. Yang benar. Istimewa mana? Hidup sama duit. Hidup. Saya tenang nih. Udah mati Punya uang juga kalau nggak hidup. Banyak Pak. Kuburan. Dua-duanya bagaimana? Hidup sama duit juga. Kalau dua-duanya itu namanya mendua. Bisa nyari duit. Kalau mendua namanya Selingkuh. lah iya, nggak bakal enak sampai. Loh, udah ketemu yang teristimewa kok masih berpaling kepada yang lain. Bukankah ini puncak dari tujuan yang kita capai? Bukankah ini puncak dari cita-cita? Sekali lagi saya pertegas. Hidup ini, hak hidup ini adalah hal yang sangat istimewa untuk kita manusia dari Allah. Ada yang lebih istimewa dari hidup? Tidak. Mulai Rawani jawab kok. Tidak, Pak. Ada nggak yang lebih istimewa dari hidup? Tidak. Oh, rak kompak kok. Punya duit mati juga. Coba bayangkan, kalau memang ucapan itu benar dari lubuk hati yang paling dalam, kalau ibu mengucapkan tidak ada yang lebih istimewa dari hidup, itu dengan kesadaran dari lubuk hati, ya, saya tanya sekarang, kenapa orang rela mengorbankan hidupnya demi uang? Loh, tunggu. Dihabiskan hidupnya demi uang, demi uang, demi uang. Giliran sakit, takut mati. Akhirnya uangnya dikorbankan demi hidup. Mikir dong. Duit entek di ATM. Gelarnya udah habis, mobil udah dijual, tinggal rumah satu-satunya. Tapi bagaimana ini? Takut mati. Dia harus ke Amerika. Tinggal ada harta rumah satu-satunya. Kontrakan udah habis, tanah udah habis. Apa? Ya udah biarin. Emang punyanya cuma rumah sama tanah ini. Dijual aja. Yang penting hidup. Bodoh. Nah, kalau tahu begitu, kenapa hidup kita korbankan untuk uang, untuk kekayaan, untuk dunia? Kan dia sudah lebih istimewa. Alhamdulillah kita masih hidup. Di mana istimewanya? Nih,
Ya, ini istimewanya. Biar kita tahu, biar tahu tujuan hidup kita. Untuk apa Allah ciptakan kita di dunia? Kan pasti punya tujuan. Ketika orang melakukan perjalanan tanpa tujuan, maka jalannya tidak akan terukur. Justru harus punya tujuan supaya bisa terukur. Pasti jelas. Kalau serius ya, ya dong, ada seriusnya dong. Endingnya serius dong. Endingnya sadar dong. Udah, sampai ngaji sama saya nggak perlu pinter, nggak perlu ngapalin apa yang saya sampaikan. Yang penting pulang dari sini setelah sadar, bangkit. Jangan lupa. Ya, kenapa hidup ini menjadi hak yang sangat istimewa bagi kita manusia? Karena selama kita hidup, napas ini akan keluar masuk. Dan Allah memberikan hidup, nggak pernah punya kepentingan apapun dari kita. Ada kepentingan? Enggak. Minta ganti? Enggak. Minta bayar pajak? Enggak. Ya gitu. Allah berbuat baik aja. Dan Allah nggak memandang identitas. Yang iman juga dikasih hidup, yang kafir dikasih hidup. Dikasih rezeki, semua dikasih rezeki. Mau bangsa apapun agamanya. Nggak pernah mandang-mandang. Kok kita mau berbuat baik aja mandang dulu. Siapa dia? Kalau dia nggak baik sama kita nggak mau baik. Ajaran siapa itu? Membenci orang. Apa alasannya? Mungkin nggak nih kalau ada orang lewat depan rumah kita, mbuh naik sepeda motor, mbuh anak-anak, jatuh kejeblos sikut, ditulungin nggak? Tolong. Ditanya nggak? Agamanya apa? Enggak. Ditanya nggak? Kamu suku apa? Enggak. Ditanya nggak? Bangsa apa? Enggak. Anak kamu jatuh, tanya nggak anaknya siapa? Enggak. Tolongin dulu. Begitu caranya Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik sama kamu. Udah, jangan pakai itu. Katanya kudu ikhlas. Jadi betul. Nah, mana istimewanya? Selama napas ini masih masuk keluar, berarti kita masih dipercaya oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangannya dalam rangka apa? Menebarkan cinta dan kasih sayangnya Allah kepada seluruh makhluk di alam semesta. Betul apa tidak? Betul. Cinta apa benci? Cinta. Menebarkan cinta kasih sayang apa kebencian? Kita ini diciptakan oleh Allah dengan dasar cinta dan kasih. Ibu-ibu ada di sini ini hasil teletabis, bukan hasil smackdown. Tahu teletabis? Tahu. Apaan? Berpelukan. Dia jadi sampean ini. Apa dasarnya? Kasih kita keluar ini menebarkan cinta dan kasih sayang itu. Jangan kebencian, jangan fitnah, jangan gibah namimah. Itu istimewanya manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada yang mau ditanyakan? Wes yang penting endingnya jelas. Istimewa? Istimewa? Siapa? Manusia. Kenapa nggak bilang saya begitu sih? Berarti kan pesimis, nggak mau jadi orang istimewa. Saya begitu. Jadi termotivasi, bangkit saya harus menjadi orang istimewa. Kenapa? Menjadi kepanjangan Allah, menebarkan cinta dan kasih sayang kepada seluruh makhluk Tuhan di alam semesta. Asik apa tidak? Yang ada kedamaian, ketenangan, ketentraman. Silih asa, silih asik. Ayo kita silih asuh. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, satu ayat cukup. Nggih. Tapi di luar tema ini, Pak. Di luar tema ini nggak apa-apa. Ya. Keluar Di tema. luar tema Pak. Di luar tema. Ya nggak apa-apa, nggak harus tema. Kita nggak pakai tema. Terus kalau pakai tema nanti malah sempit. Saya nggak pernah pakai tema. Ya, silakan. Ini Pak, di kerabat bapaknya kan ada yang
jual kayak tanah wakaf gitu. Wakaf. Iya. Terus Ada- terus saudaranya itu minta tolong bapaknya kan suka bangun-bangun. Ya, suka bangun-bangun gitu Pak. Saudaranya tuh yang jual wakaf itu kan minta tolong bapaknya suruh bangunin rumahnya gitu. Cuman bapaknya takut kan duitnya hasil begitu, itu gimana? Hasil Wakaf. Hasil Terus wakafnya kenapa? Ya tanah Tanah hasil wakaf jual dijual. wakaf. Oh, uangnya. ya. Artinya ada tanah wakaf yang Tanah dijual. Dijual, dibangun, minta Bapak yang bangun. Uang hasil dari wakaf itu digunakan dia untuk membangun. rumahnya gitu. pribadi. Ya, Ya. Sekarang waktu wakaf itu kan orang wakaf punya tujuan. ya. Ini wakaf untuk apa? Kan Untuk dari- sarana ibadah, musola. buat pemakaman umum gitu. Oh, Pak. pemakaman umum. Ya. Ya, terus Cuman kan karena ada pelebaran pabrik itu jadi Gusur. digusur. Padahal itu wakaf, tapi sama yang nempatin itu kemudian dijual. wakafnya itu dialihkan apa tidak? Buat pribadi sendiri. Buat membangun Jual. rumah Oh, pribadi. berani ya? Itu makanya bapaknya kan suami saya tuh suruh ngerjain rumahnya karena bapaknya takut itu gimana kalau dia mau ngerjain rumahnya itu So, sedangkan bisa juga begini Bu, hasilnya ada tanah wakaf. ya, Misalnya apa itu untuk musola, untuk masjid atau sarana pendidikan kayak gini. Arafah kalau dulu Arafah bukan. Nah, ini karena sudah tidak berfungsi atau tidak maksimal, kemudian hasil kesepakatan pengelola dia udah dijual aja, tapi dialihkan untuk diganti dengan bangunan yang lebih baik, diharapkan manfaatnya akan lebih besar. Nah, untuk menjual biasanya kan butuh mediator. iya cuman yang lain kan pada nggak mau. Ya gini nanti dulu, kan yang ditanyakan boleh apa tidaknya tadi kan. Makanya kerja di situ. Ada mediator itu perantara, calo lah calo. Nah calo ini ketika jual beli di notaris kan ada kesepakatan dia dapat komisi, Iya. ya kan? Iya. Kalau ini hasil komisi dari jual beli itu kemudian dibangunkan rumah kan nggak apa-apa, karena itu nggak dia. Tetapi kalau hasil penjualan wakaf misalnya untuk musola atau masjid atau ini makam ya, makamnya untuk kepentingan fasilitas umum, kemudian hasil jualannya diambil sendiri buat membangun rumah, ya haram, nggak boleh. Tapi kalau bapaknya kerja di Yang situ kan ditanya hasil Kerja bangun Kerjanya rumahnya itu. gitu Pak. yang ngerjain Mengerjain rumahnya. Dia bekerja bukan pada pewakaf, tapi dia bekerja pada orang yang membutuhkan jasa Iya. pembangunan rumah. Enggak apa-apa ya? nggak apa-apa Ya nggak apa-apa kalau dia cuma dapat upah dari dia bekerja, Iya. Jasa. bukan menerima bagian dari wakaf. Bekerja Jasa. membangun Bekerja kan sudah haknya dia mendapat imbalan, kan memang ada perjanjian. berarti nggak apa-apa ya Pak Gimana apa lu? kerja Emang kenapa? takut kan karena tahu uangnya Takut embet-embet hasil gitu ya? Iya. Enggak, kalau duitnya nggak ada yang haram ya. Yang haram itu perbuatan di dalam mendapatkan. Kalau bapak kan bekerja Iya. sehari sekian, ada hitungannya jelas. Dan dia tidak ikut bersekongkol di dalam penjualan wakaf. Ya, enggak. Gimana dosanya? Nggih. Takutnya kata bapaknya Iya, iya. Bisa dipahami ya? Paham ya? Iya. Matur nuwun. kasih Pak. Nggih, nggih. Ayo yang lain boleh. Saya harus mendekat kuping tua. Ayo silakan yang mau bertanya. Ada lagi? Ayo Mbak. Cekap. Cekap nggih. Saya kalau habis ngaji ada yang bingung, ada yang ini resah gitu. Saya malah senang, alhamdulillah. Daripada ada yang ditanyakan masih bingung, cekap. Ngerti? Enggak, gitu ya. Cekap. Ngerti? Enggak, gitu. Lah ribet ya. Tetapi kalau habis ngaji itu bingung, saya bersyukur alhamdulillah. Berarti kenapa bingung? Karena Nah, kenapa mikir? Karena kenapa bingung? Itu ada tanda-tanda kehidupan. Kalau masih ada tanda-tanda kehidupan, kita masih bisa berharap dia akan tumbuh subur asal kita rajin menyiram. Tapi kalau udah nggak ada tanda kehidupan,
layu garing ngono disirami tambah bosok. Nggih lho. Ya monggo silakan bingung enggak Mas saya. Paham maksud saya, paham lah maksud saya. Boleh nanya apa boleh. Nek perlu bantah. Bantah boleh. Cekap ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya saya mohon maaf. Salam sembuh, sehat, selamat, sukses untuk kita semua, barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma